Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita-kita di Kepo-Kepoin spesial 1 tahun Friends Radio. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama kru Friends Radio yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Alhamdulillah kali ini sudah bersama-sama dengan saya. Kita sapa dulu, siapa dulu nih yang harus kita sapa? Kita panggilkan perempuan, wajarkah? Asik. Selamat siang Manda. Oh, selamat siang Kang. Halo. Pokoknya selamat jam segini aja ya, Manda. Oke. Oke, kabar baik Manda. Kabar baik, lebih baik dari kemarin. Walaupun masih Alhamdulillah. seperti ini ya. Masih belum bisa terbang? Oh, belum, Belum karena ya. sayapnya masih patah. Sayapnya ada di manakah gerangan Manda? Sayapnya di bawah seseorang ya yang sudah mematahkan. Au. Sudah. Waduh. Yuk, Kita next. panggil lagi yang berikutnya, tidak kalah ganteng dan menarik, Pak Rahman Hadi, atau terkenal dengan Pak Rahman gitu. Halo, Bapak atau Mas. Halo, Bang Ovan. Kabar Apa baik kabar ya? nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Tadi habis diguyur hujan kota Habis Jember. diguyur hujan ya Kota Jember, alhamdulillah. Tapi Maksudnya sekarang aku yang diguyur-guyur. Perjalanan diguyur oh, gitu. begitu Jadi ya. basah-basahan pakai hujan. Jadi basah-basahan ceritanya nih Pak Rahman. Tapi Kan lama gak main hujan. mhm, Lama gak main hujan, mau nggak ada hujan sekalian dah. iya Mantannya hujannya. dibuang. Baik, Pak Rahman Hadi, keluarga sehat ya semuanya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ini Bapak yang paling bijaksana ya di Friends Radio. Kita panggil lagi Kata teman-teman. cowok yang sama juga ganteng. Kita Banyak pacarnya. panggilkan semoga atau Banyak istrinya. nanti tanyakan saja kepada orangnya. Kita sapa Rohman Nada Irama. Halo Rohman Nada Irama. Halo, Waalaikumsalam Assalamualaikum, warahmatullahi Bang wabarakatuh. Kabar Opa. sehat ya, Rohman Nada Irama. Alhamdulillah dalam Mau keadaan tanya sehat nih selalu. sebentar, Apa itu? kenapa sih namanya harus Rohman Nada Irama begitu? Apakah ada Banyak irama orang yang yang tersirat mengira gitu? katanya saya itu mengefans dengan Roma Irama. Padahal identik nada irama itu adalah bernada dan seiring juga pasti selalu berirama. Itu nama panggung saya. Hmm, Tidak ada Tuh, katanya nggak gitu sejarahnya. tidak ada ungkapan dengan Rahmat diganti aja begitu, Rohman Nada ada Irama dan ada Rasa ada gitu. ada ada cirinya itu Bang Ovan. Gimana Rohma gimana? itu nama asli, Nada itu cewek, Iramanya Ira dan Maya gitu. Keren keren keren. Namanya dua. Baik. Wow, wow, wow. Penyatuan dari ketiga istrinya dong. Nah, Hmm, kita sudah bersama-sama bersama cowok-cowok ganteng dan cewek cantik yang akan memaparkan atau mengupas bagaimana sih berdirinya Friends Radio dan suka dukanya apa aja gitu ya. Kita obrolin bersama-sama, kemudian sudah berapa lama begitu dan visi misi Friends Radio itu seperti apa, yang pastinya kamu harus simakin terus track ini sampai selesai begitu ya kira-kira ya. Betul. Oke, semangat dong, semangat. Betul banget itu. Gimana pada loyo-loyo ini? Semangat untuk Aduh, menggapai sesuatu dong. semangat dong. Nah, itu. Iya, tentu. Baik, kita langsung saja ke obrolan yang pertama ya. Untuk sedikit mungkin membuka-buka tentang history Friends Radio yang sudah dilalui selama 1 tahun dan mungkin nanti menginjak ke tahun-tahun yang berikutnya. Begitu ya, benar ya teman-teman ya. Dan Betul. kira-kira nih, adakah yang bisa menjawab
di antara kalian yang di bidang ini aja kali mungkin yang tahu, entah dari Bapak Rohman Nada Irama atau dari Manda, dari Pak Rahman Hadi gitu ya, yang menjawab sejak kapan Friends Radio berdiri. Siapa yang mau menjawab? Pak Rohman kali? Oke, baik ya. Berdirinya Friends Radio ini sejak tahun 2021. Sebenarnya kalau untuk nama Friends Radio ini lahir pada tanggal 1 Maret ya kalau tidak salah waktu itu. Cuman kenapa ulang tahunnya kok bisa sampai 1 April gitu ya. Nah, resmi mengudara, resmi diketahui banyak orang insya Allah ya, itu tepat pada tanggal 1 April. Disitulah mengudaranya resmi Friends Radio, sehingga kita tetapkan Friends Radio itu adalah berdiri sejak tanggal 1 April 2021. Begitu, Bung Ovan. Ya, begitu ya, my friends. Jadi saya kilas balik jawabannya dari Bapak Rohman Nada Irama. Begitu. Berdirinya Friends Radio itu pada 1 April 2021, betul ya? Iya, betul. Nah, itu. Jadi nanti pada 1 April 2022 yang akan datang pas Friends Radio 1 tahun ya. Nah, itu sudah terjawab. Sudah. Friends Radio mengudara sejak kapan? Mungkin berapa lama Friends Radio mengudara ini sama ya. Pertanyaannya ke pertanyaan yang berikutnya, bagaimanakah perjalanan Friends Radio selama ini? Siapa yang menjawab? Nih, Mungkin Bu Eti kayaknya ya, atau Manda Fionika. Manda Fianika, begitu. Silahkan Manda. Oke, sebenarnya kalau kita berbicara tentang perjalanan di Friends Radio itu perjalanan yang panjang karena 1 tahun untuk radio streaming, apalagi untuk para para junior yang seperti kita ini yang masih belum terlalu banyak pengalaman ataupun jam terbang di bidang radio, sekalinya berada di bidang radio langsung radio streaming gitu ya. Keren. Jadi perjalanannya panjang, penuh dengan suka duka, air mata. Tapi ya kita bersyukur karena Friends Radio bisa tetap berdiri hingga sekarang. Walaupun memang tidak dipungkiri ya bahwa perjalanan Friends Radio itu nggak mulus. Gitu. Banyak likunya gitu ya. Nggak mulus seperti yang. Iya, baik. Halo Manda. Ya. Iya. Nah, ada. Sudah, itu aja yang ada yang akan ditambahkan lagi kali? Iya, yang pasti perjalanannya penuh liku, begitu. Gitu. Iya, betul. Penuh liku dan kasih sayang, begitu ya. Betul sekali, karena memang di sini kita selain kita sudah tekankan ke semua yang ada di Friends bahwa di sini kita memang mengutamakan profesionalitas, tapi di sini juga kita mengutamakan kekeluargaan gitu. Betul. Jadi kalau tidak ada kasih sayang tidak akan terbentuk ya, begitu ya. Betul. Manda. Jadi setiap kali ada problem ataupun ada yang mereka mungkin kurang merasa kurang nyaman, baik itu secara personal maupun di Friends-nya sendiri, mereka bisa ajukan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan tentunya ya. Begitu ya. Betul. Jadi semua bisa dikomunikasikan. Itu sudah kita tekankan dari awal gitu. Jadi di sini kita kekeluargaan tapi profesional juga tetap harus gitu sih. Iya, Pak Rahman Hadi mau menambahkan? Waduh, kalau soal perjalanan belum tahu banyak begitu ya Pak ya? Belum banyak karena saya masuk Friends Radio itu mereka sudah mengudara jauh itu mau Pak. Baik. Jadi, berarti sudah yang setengah jalan sih enggak, tapi sudah
Sudah sudah berjalan bukan begitu ya. sudah berbentuk radio dan sudah ada banyak Hmm. penggemarnya, sudah ada beberapa acara gitu. Berarti Saya juga yang Pak Rahman bergabung selama ini mungkin tinggal berjalan aja gitu ya. Likunya mungkin lebih tapi yang sedikit gitu ya, Pak. yang pingin kita tahu justru malah kenapa sih harus bentuk radio ini kalian? Nah, Itu nanti dua orang yang bisa jawab. Kita kan sama-sama karyawan. baik, Rohman, ada Irama mau menambahkan tentang jawaban ini? Oke. eh Gini ya. Sebentar. Gimana Bagaimana gimana? tadi? Bagaimana perjalanan Presence Radio selama ini gitu? Dan kenapa harus mendirikan Friends gitu? Mendirikan radio. Oh, enggak televisi gitu misalnya. Oke. Perjalanannya. Coba tadi putus-putus. Mohon maaf. Bagaimana tadi? Bagaimana perjalanan Friends Radio selama ini? Suka dukanya seperti apa nih? Oke. Bagaimana perjalanan Friends Radio dan suka dukanya ya. Kita kalau ngomongin itu lumayan sedih juga ya. Apakah harus berderai air mata? Kurang lebihnya hampir seperti itu ya. Baik. Jadi gini, perjalanan Friends Radio memang perjalanan yang saya pribadi ya sebagai bisa dikatakan kata mereka pimpinan utama jujur sangat berat ya. Karena berdirinya Friends Radio ini jadi gini dulunya tuh saya keluar dari salah satu radio streaming. Ya intinya saya mencoba lagi belajar lah ya, belajar siaran di radio-radio streaming, di radio pertama lalu radio kedua. Nah, setelah keluar dari radio kedua, ada teman yang mengusulkan gimana kalau lu aja yang ngebentuk radio lagi. Ah, masa iya sih gitu kan. Saya sendiri kan belum merasa minim banget gitu, nggak mungkin saya bisa ngebentuk radio gitu kan. Tapi dengan dorongan teman-teman, akhirnya oh ya udahlah, nggak ada salahnya kita membentuk radio lagi daripada kita selalu terjerumus kepada lubang yang sama ya, dalam arti kita sempat bisa dikatakan berdirinya radio ini dapat caci makian dari orang lah ya, nggak mungkin gitu bisa ada problem, nggak mungkin bisa membentuk radio ini sedangkan nggak mudah katanya gitu kan. Akhirnya dengan dorongan itulah saya mencoba untuk mendirikan radio dan akhirnya saya ngasih beberapa nama dan akhirnya nama yang disetujui adalah Friends Radio begitu. Dan berdiri Sehingga sampai sekarang gitu ya. Sekarang berdiri sampai sekarang dan itulah perjalanannya. Lalu untuk perjalanan dalam 1 tahun ini juga memang gak mudah juga ya, karena dalam 1 tahun ini kita sempat bongkar pasang bisa dikatakan disebut karyawan ya, oke karyawan mungkin ya. Tapi ya intinya sempat kehilangan lah orang-orang yang memang sebenarnya orang-orang terbaik keluar masuknya Friends Radio dari awal. Ada berapa karyawan gitu yang keluar ya, terus ada yang Berganti-ganti masuk kru keluar. gitu ya. Tapi alhamdulillah nih dalam beberapa bulan ini kita menetap ya, karena memang mungkin orang-orang yang sekarang tergabung di Friends Radio bukan hanya sekedar main-main gitu, tapi memang benar-benar mereka ingin belajar sama-sama, ingin mendalami dalam dunia broadcasting sama-sama gitu kan, ingin mendalami dunia kepenyiaran sama-sama. Ya akhirnya alhamdulillah dengan tidak lepas keprofesionalan juga tetap tidak lepas dengan sistem kekeluargaan, sampai sekarang inilah perjalanan Friends Radio begitu. Baik, itu suka dukanya Friends Radio dari sejak awal berdiri sudah kita simak
atau dengerin sama-sama. Dan lumayan mengharukan juga ya, my friends, ketika harus bercerita dengan letihnya, bahkan tadi ada kata-kata sampai dengan derayan air mata. Begitu luar biasa pengorbanannya. Dan alhamdulillah itu menjadi sebuah Dan motivasi pusingnya akhirnya. itu Mhm. pusingnya itu waktu masih awal, di mana kita memang bener-bener belajar dari Mau awal, di mana kita bener-bener mhm, nggak ngerti server ya, Pak mhm, Rahman waktu itu ya. Betul, mhm. Kita betul. nggak Baik. Baik, koneksinya nampaknya agak terganggu nih untuk ngerti Manda. Iya, server, kita nggak tahu lanjut, lanjut. bagaimana cara apa? Susahnya begitu mengetahui ilmu yang memang belum kita pahami, termasuk Iya, kita mungkin nggak ngerti setting apa-apa server dulu, ataupun membangun dari apa awal. Aduh, ya. Untuk yang baru mengenal mungkin banyak perjuangannya di sisi harus sambil belajar dan harus sambil berdiri juga begitu ya kira-kira Manda ya. Baik. Eh, Jaringan yaps, kayaknya. betul mhm, sekali. mhm, mhm. Baik, kira-kira nih ke poin berikutnya, visi dan misi dari Friends Radio itu seperti apa sih gitu? Siapa yang mau akan menjawab pertanyaan ini nih? Oke, baik. Visi dan misinya Friends Radio adalah insya Allah kita akan terus berusaha untuk selalu menyajikan program-program yang terbaik, baik itu di dalam radionya sendiri ataupun di channel YouTube dan juga di sosmed-sosmed yang lain. Insya Allah kita akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk my friends ya. Kemudian harapannya adalah radio kita tetap bisa diterima dengan baik oleh kalangan masyarakat luas, begitu bisa, dan program-programnya juga bisa mengedukasi dan juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat, kemudian juga bisa memberikan hiburan-hiburan yang terbaik yang bisa dinikmati oleh my friends. Begitu. Pak Rahman atau Manda kali yang akan menambahkan? Ya, kalau visi misi kita sih sebenarnya tadi secara garis besar sudah disampaikan ya. Mhm. Cuman di sini lebih bisa aku tekankan adalah kita pengen membuktikan bahwa kita juga bisa sama dengan radio-radio streaming pada umumnya. Tentunya dengan membentuk para kru kita. Mungkin cara kita sedikit berbeda ya dengan Iya, cara pendidikan, cara yang diterapkan di radio-radio sebelah gitu. Tetapi ya memang itulah cara kita, berbekal dari pengalaman, berbekal dari apa yang sudah pernah kita lewati, dan kita nggak ingin kru kita mengalami hal yang sama, makanya kita menerapkan cara yang berbeda untuk membentuk kru yang berkualitas dan mampu berdaya saing dengan radio pada umumnya, terutama untuk radio streaming itu sih. Baik, kita mengulas sedikit ke jawaban Bapak Rahman Nada Irama begitu. Tadi saya dengar sekilas gitu. Jadi Friends Radio berarti ada di platform yang lainnya begitu ya, Pak Rahman? Pak Rahman, iya, maaf. betul, Ada di YouTube betul, betul. atau Instagram, Ada apalagi tuh? YouTube, Apalagi Instagram, dan juga ada di Anchor. di Anchor, fanpage? Ya, ya, insya Allah nanti fanpage di waktu yang dekat kita akan mencoba untuk aktif di semua media, insya Allah ya. Mudah-mudahan mohon doanya aja Pokoknya dari my friends. searching aja begitu ya dengan keyword Friends Radio Di gitu. TikTok juga sudah ada itu Kalau video-videonya. ada ya ada, kalau enggak berarti belum gitu ya. Belum. Pak Rahman Hadi mau menambahkan? Silahkan Bung Rahman. Aduh, apa yang tambahkan ya? Apa Saya kira-kira? kayaknya kalau masalah ini kurang kurang berwenang ya, kurang berwenang untuk menjawab.
Tapi Uang yang pasti saya cuma tambahkan, Mhm. Uang saya jajan cuma aja tambahkan tambahkan gini. begitu ya, Pak, ya? Kan nggak gini. Dari semua, dari mereka rata-rata teman-teman di Friends Radio itu adalah mereka-mereka yang berpengalaman gitu ya. Ada yang contohnya si Manda sama si Pak Direktur ini kan dulu adalah mantan radio streaming gitu ya. Nah, Pengalamannya yang jauh gitu ya. Bang Ovan sendiri pernah di radio Kalau kita konvensional gitu kan. enggak, kita gimana ya? Nah, kalau aku sendiri sebetulnya direkrut di radio itu nggak sengaja itu Bang Ovan. Artinya gini, tiba-tiba ada yang telepon mau nggak bergabung di sini. Sebagai apa saya gitu ya? Kalau penyiar saya khawatir nggak mampu karena tugas di offline juga setumpuk gitu. Akhirnya ya wes Baik. aku mau bantuin apa saja gitu. Akhirnya Mhm. desain editor. Juga bingung apa yang mau diedit gitu. Ternyata jadi kena pengalaman suruh belajar berita gitu. Nah, yang Oke. lucu baca berita sendiri, edit berita sendiri, cari linknya sendiri, kemudian baca sendiri. Susah nggak ya? Oke. Nah, itu Gitu. Jadi untuk Pak Dirut ya, lebih lebih ke penekanan apa ya? Keluh kesah seorang karyawan mungkin maksudnya ke situ ya. jadi gitu. Jadi Baik. pertama Frenda di berdiri itu benar-benar. Jadi saya masuk itu udah keserangkap. Akhirnya ya alhamdulillah Hmm. dengan perjalanan waktu akhirnya bisa gitu. Jadi benar tadi kita di Friend itu benar-benar belajar mulai dari kayak kayak ini ya SPBU ya, mulai dari nol. Gitu. Saya Iya, terutama, betul. terutama aku Mulai dari yang mulai dari nol. nol. Baik. Tapi enak, banyak saudara, banyak tambahan kenalan gitu. Iya, Mudah-mudahan bener. jalannya cantik-cantik lagi jadi suka. Aduh, Berarti ini masuknya ke bagaimana perjalanan Friends Radio ya yang diungkapkan oleh Bapak Rahman begitu. Ya, Visi misinya selesai? betul. Sudah ya. terungkap semuanya? Sudah Nah, terungkap. baik. Seperti apa? ADC dan benar-benar sudah terungkap siapakah si dia. Asik. Lalu ke poin berikutnya, kira-kira nih baik Pak Rahman Hadi ataupun Pak Rohman Ada Irama ataupun Manda Vianika begitu kira-kira yang bisa menjawab dengan pertanyaan ini, siapakah gerangan pangsa pasarnya kemana sih Friends Radio? Nah, siapa yang mau menjawab? Oke. Aku bantu jawab di sini ya. Kalau Friends Radio itu sebenarnya konsep kita adalah ke anak muda. Anak Jadi muda ya. di situ kan ada teman musikmu sepanjang hari. Nah, di sini kita menghadirkan musik-musik pop, kemudian lagu-lagu manca gitu. Cuman karena memang kita memikirkan juga karena memang ada beberapa fans juga ya, ada permintaan juga. Jadi akhirnya kita ada sedikit program-program yang memang untuk segala usia gitu. Cuman lebih fokusnya adalah ke anak muda. Itu sih kalau untuk Friends Radio sendiri. Ada yang mau menambahkan? Ya mungkin Oke. tinggal bermain di proporsional ya. Artinya Mhm. kalau kita juga karena nggak bisa lepas sih kalau kita hanya fokus ke anak-anak muda nanti yang Betul. tua protes. Ini handphone yang Makanya. berikan aku kenapa aku nggak dikasih acara sama Nah, anak-anak muda. loh. Jadi pangsa pasarnya ini yang benar kemana ini? Kan gitu. Fokusnya ini mungkin 70% ke anak muda, yang Mhm. sisanya 30% kita bagi-bagi lagi. Tapi Baik. kita bagaimanapun walaupun ini misalnya contohnya di mana di acara anak ceria itu kita kemas bagaimana anak-anak kita ajak dengan bahasa-bahasa yang anak-anak tapi juga agak anak muda juga bisa suka dengan acara itu. Betul. Nah, kita ngolahnya ke Nilainya sana. Arahnya ke nilainya juga sana. masuk untuk anak muda gitu. Jadi pangsa pasarnya mungkin intinya lebih mencakupnya kepada semuanya. Hanya yang terbagi besarnya adalah lebih dominan ke anak ke muda anak seperti muda. itu ya. Betul. Bapak Rohman Karena Ada yang Irama? semua karyawannya orang Iya, iya. muda. Nanti kalau makanya aku nanti mau pensiun karena kan aku bukan pangsa pasar. Loh kan Bapak juga masih muda tuh, Pak. Awet Oke. muda masih muda, Pak. Sebenarnya sudah terjawab semua oleh Bung Rahman juga oleh Manda Vionika ya. Jadi lebih ke ya kita untuk radionya sendiri memang
kepada lebih dominan memang ke anak muda, dan seperti yang Bung Rahman bilang tadi 30%-nya kita bagi. Nah, dikarenakan juga selain di radionya kita jalan di sosmed, jadi daya pasar kita memang cenderung semua kalangan insya Allah bisa menerimanya. Karena selain program acara yang disiarkan, juga ada program-program yang lain kayak semacam pembuatan drama gitu, dan drama itu juga tidak hanya anak muda yang bisa menikmatinya, karena di situ banyak cerita-cerita juga insya Allah yang mengedukasi, baik itu untuk orang yang sudah berumah tangga ataupun mungkin untuk orang-orang yang sudah dewasa, dan kita berusaha untuk menyajikan itu semua agar semuanya bisa menikmatinya. Begitu sih kalau tambahannya. Baik, cukup jelas dan gamblang ya. Sudah dijawab sama teman-teman kita yang memang di kesempatan ini lagi bersama-sama dengan kita. Kemudian ke poin berikutnya adalah hal-hal yang mengaruhkan selama di Friends Radio dari kru Friends Radio itu sendiri atau yang mengesankan begitu. Kira-kira adakah? Kalau ada, apakah? Nah, begitu kan ya. Dan sebetulnya tadi sih deket sama bagaimana perjalanan Friends Radio. Cuma kalau perjalanan kan ke perjalanan ini hal yang mengharukan atau mengesankan seperti itu. Siapa nih yang mau Ada yang menjawab? menarik. Gimana? Jadi kalau kita bilang kalau ulang tahunnya Friends Radio itu memang setahun sekali ya, setahun Iya. sekali. Tapi ulang tahun di dalam Friends Radio di dalam studionya itu bisa dibilang hampir sebulan sekali. Karena setiap kali kita memperingati hari ulang tahun dari kru kita itu pasti ada kejutan. Minimal adalah ucapan dari seluruh krunya. Itu minimal. Bonusnya adalah mereka dikerjain. Bonusnya dikerjain ya. Bukan Iya, uang bonusnya atau Kalau dikerjain. yang permata pertama begitu. kena Manda dulu. Iya, betul. Dan itu jujur, waktu Manda kena itu, Manda terharu. Ya ampun, segitu sayangnya teman-teman ya, segitu perhatiannya sampai tahu ulang tahunnya Manda gitu kan. Padahal Manda nggak pernah bocor, ternyata ada yang membocorkan datanya Manda. Nah, selama Aduh. ini Manda, selama ini kan segitu sayangnya teman-teman dari Friends Radio dan sebegitu perhatiannya dari teman-teman Friends Radio. Apakah ada yang sampai mau membawanya ke KUA? Aduh, kayaknya kalau itu jangan dibahas di sini. Intermezzo ya. Itu nanti bahaya ya. Belum siap Jadi untuk gitu, menjawab kah? Oh, Atau masih jomblo? itu harus dijawab di lain hal saja ya, karena ini kita fokus ke Friends Radio. Nampaknya seorang Manda Fionika di berendel dengan pertanyaan-pertanyaan yang menikung, belum siap untuk menjawab. Begitu. Ini Next. Ada lagi? jadi seperti itu. Jadi yang pasti mengharukan itu ya itu tadi, setiap ada ulang tahun kita pasti kepo dan kita pasti akan mengucapkan sebagai bentuk kasih sayang kita ke Dan itu mereka. ada yang juga yang disiarkan loh ya. Jangan salah. Oh, sudah banyak yang disiarkan. Baik. Itu jawaban dari seorang Manda Pianika. Dari Rohman ada Irama. Oke. Hal yang mengharukan di Friends Radio kira-kira apa gitu? Iya, hal yang mengharukan di Friends Radio adalah kekeluargaannya ini ya. Karena selain tadi yang dijelaskan sama Manda, jadi kita tuh nggak hanya jahil, terus nggak hanya memberi ucapan ya udah selamat ulang tahun, tapi sampai merepotkan editor yang ada gitu ya. Jadi kita buat ulang tahun ini yang memberikan ucapannya nggak langsung dari krunya, baik itu di dalam studionya ataupun ke Japrinya, enggak, tapi kita buat satu audio yang mana audio itu isinya adalah baik itu ucapan dan isi momen-momen yang lain yang memang berhasil kita abadikan. Nah, kemudian bagi saya sendiri hal yang mengharukan di Friends Radio saat
ini untuk pribadinya dulu ya, saat ulang tahun saya kemarin, karena jujur dulu itu biasanya saya yang suka jahil ya, yang suka jahil saat teman-teman mau ulang tahun, yang memang yang nggak berhasil dikerjain itu karena memang baru pertama kali kita bikin konsep itu, si Manda aman ya, hanya diberikan kejutan-kejutannya aja. Tapi untuk sejahil parahnya itu enggak. Aman. Nah, yang nggak aman tuh malah Pak Dirit sendiri. nah justru itu ya. Jadi saya udah pede gitu. Ulang tahun saya nggak akan dapat dikerjain karena skenarionya sudah saya baca semua, dan pasti hal yang sama tuh akan mereka lakukan. Ternyata beda. Dan mungkin bagi teman-teman ataupun bagi my friend yang sudah dengar Kepoin Kru ataupun CCTV kemarin ya, sampai sempat dengar saya dikerjain bagaimana, sampai Masya Allah itu kompaknya ya. Awalnya sebelum ulang tahun saya itu diemin, saya mah masa bodo amat didiemin, toh juga udah tahu itu pasti mau mancing-mancing saya buat saya marah, karena kan selama ini saya jarang buat marahin mereka gitu kan, karena nggak ada yang mesti dimarahin kalau memang nggak ada yang dimarahin ya, kalau memang ada yang berbuat kesalahan. Nah, saat di ulang tahun saya, ternyata audio itu muncul, Masya Allah, itu ucapan dan sekaligus hal-hal yang tak terduga saya dapatkan di situ, yang bikin saya hampir menangis ya, walaupun udah meneteskan air mata, berarti udah menangis ya. Nah, itulah kekeluargaannya kalau untuk hal yang mengharukan. Kemudian juga soal gotong royong ketika kita menghadapi satu persoalan, saat kita sedang berduka, tuh teman-teman tuh selalu gotong royong. Gimana nih caranya untuk memecahkan sebuah persoalan, dihadapi bersama, dari mulai manajemen sampai ke seluruh kru, kita gotong royong bareng-bareng hingga akhirnya setiap persoalan alhamdulillah selalu menemukan jalan keluarnya. Itu kalau untuk hal yang mengharukan di Friends Radio. Jadi saya terharu dengan kekeluargaannya, dengan kontribusi yang diberikan oleh kru. Kemudian juga terharu dengan semangatnya mereka saat mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik agar Friends Radio ini terus berkembang. Dan juga bukan hanya berkembang di radionya saja, tapi berkembang dalam di segala hal ya. Baik itu berkembang dalam peningkatan jaringannya, kayak kita berjalan nih ke YouTube, kita berjalan nih ke ini. Itu jujur buat saya terharu karena Masya Allah semangatnya mereka luar biasa. Sehingga itu juga menjadi motivasi saya untuk tetap Friends Radio ini supaya kedepannya jauh lebih baik dan jauh lebih berkualitas karena semangatnya teman-teman ini. Baik, Pak Rahman Hadi, ada yang berkesan atau yang mengesankan? Kalau yang mengesankan banyak ya. Jadi yang penting intinya di Friends itu saya banyak belajar, saya banyak saudara baru gitu. Ya, teman-teman kalau sudah gurau kayaknya nggak bisa direm ya. Apa aja yang sekiranya, makanya kita sekiranya bisa tertawa, peluang diungkap gitu ya. Sekiranya ada peluang disikat. Saya pernah berkesan dulu gini, yang paling nggak bisa dikerjain itu kan si kecil Indah ya. Kita kan si kecil kan dia paling kecil. Nah, waktu itu Bang Ovan belum ada citanya. Saya buat siaran bareng. Siaran bareng pertama itu aku sama Indah di acara News Report gitu. Waktu itu hari kemerdekaan kalau nggak salah. Dan besoknya heboh. Waduh, berarti Pak Rahman saya ini ada dekat nih sama Indah. Satu sore aku yang mau dikerjain. Yang mau dikerjain Pak Rahman. Dia yang mau ngerjain aku. Enggak, Pak. Bukan. Itu bukan hari kemerdekaan, itu Idul Adha. Idul Adha ya? Iya. Nah, keesokan harinya si Pak Rahman ini sudah berniat mau ngerjain aku gitu sama Indah. Aku baca situasi, aku nggak mau ngomong. Aku pakai teks gitu. Pakai teks terus akhirnya justru Pak Rahman sendiri yang kejebak gitu. Kejebak waktu itu Manda juga masuk, jadi nggak sadar ya itu, jadi
karena dari ucapan-ucapan mereka di grup itu yang kita rekam gitu. Akhirnya jadilah gitu. Baik. Tapi setelah malamnya dia nyadari itu, Hmm. aku dikerjain gitu. Tangkep Setiap basah pertanyaan ya. nggak pernah dijawab dengan teks. Ya tapi teks jawaban dari Pak Rahmat tuh yaknya kita bacain jadi jadi audio sendiri. Tetap ya akhirnya kena Jadi juga gitu jadi itu. ya. Jadi teman-teman di Friends itu kalau guru itu memang suka Kreatif gitu ya. terlalunya. Heboh. Kalau Hmm. sudah musuhan juga kayak yang bertengkar beneran, padahal ya enggak. Kita di belakang ketawa-ketawa aja. Baik, itulah sebuah kreativitas yang mungkin terjadi di internal. Nilai Jadi baiknya kalau adalah misalnya Hmm, enggak gini, saya cuma pesen deh. Jadi kalau misalnya teman-teman di MyFriend dengarkan audio itu bukan kadang-kadang nggak ada kita rekayasa. Memang mhm, benar percakapan mereka kita record. ya, Jadi nggak ada rekayasa. baik. Bener-bener ketangkep basah itu. Mhm. Nah, Heeh. ya, itu adalah kreativitas dari kru Friends Radio. Di Ya, internalnya memang yang benar-benar jelas aku bisa Mhm, belajar, mhm. bisa kenal banyak orang itu senang dah. Baik. Itu terima kasih Pak Rahman sudah menjawab ya. Dan Manda juga Rohman, terima kasih sudah menjawab. Tapi jangan kemana-mana dulu, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terungkap. Makanya dengerin terus ya. Dan ke poin berikutnya, adakah yang membuat goyah dari salah satu kru mungkin untuk berhenti dari Friends Radio? Kadang-kadang mungkin di sisi lain kan kita dengan mungkin pekerjaan segudang, kadang-kadang capek juga gitu. Nah, kira-kira hal apakah yang membuat goyah seperti itu? Aku kalau gitu itu, Gimana gimana aku gimana? memang jujur ya, aku beberapa kali minta resign gitu. Tapi ini dua makhluk ini yang nggak boleh, Gak di ACC sama kita. nggak di ACC gitu. Masalahnya gini, pekerjaan di offline tuh banyak, Bang Ovan. Hmm. Jadi ada beberapa organisasi yang harus dihandle, pekerjaan di kantor juga banyak gitu ya. Aku beberapa kali bukan bukan goyah ingin meninggalkan friend enggak. Maksudnya Hmm. aku desain baik-baik, tapi aku mau tetap bantu, cuman tidak langsung terlibat di dalam gitu. Ini dua makhluk ini nggak boleh sampai sekarang. Nggak tahu kenapa itu. Gak sanggup. Jadi bukan goyah karena ingin pindah ke lain hati enggak, tapi memang pekerjaan yang teramat banyak gitu ya. Jadi terpaksa. Tapi ya sampai sekarang nggak di ACC itu. Tahu nanti tiba-tiba paling kabur nggak ngomong-ngomong gitu ya. Oh, gak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita kejar ya. Iya, Pak. Iya, tenang Baik, aja. nampaknya ada yang bergabung. Siapa gerangan? Duduk Halo, Bang halo. Ariel. Duduk. Masuk, masuk, Silahkan masuk. Pak Teknisi. Baik, terima Nah, kasih. Kita ini lagi Bang Ovan, jadi berdialog. Friends Radio aku masuk 3 makhluk ini udah ada gitu. Jadi 3 makhluk ini yang Empat ini malah. yang apa namanya? 4 malah. Yang satu ya itu yang satu Yang diizinkan satu keluar sudah. Pak, aku yang gak diizinkan sih ya. Kan itu gitu. Aku iri Itu juga. melarikan diri, Pak. Itu melarikan diri. Ya gak dikejar gitu ya. Enggak, sudah capek. Baik. Jadi 3 orang ini. Jadi Ovan, 3 yang orang tahu ini bener yang membuat merah hitamnya Friends ini ya, hitam putihnya Friends ya ini. Kalau aku sama-sama Bang Ovan, pedang baru gitu ya. baik. Yang mau menjawab lagi siapa? Manda? Silakan ke Bang Ariel. Bang Diulang Ariel? lagi ajak. Bang Ariel mau menjawab ada Apanya ini? ini kita lagi Apa ini ngobrol-ngobrol ceritanya? tentang spesial ulang tahun untuk Friends Radio, ngobrol-ngobrol bersama kru. Dan dari tadi sih sudah banyak obrolan kita Bang Ariel, berhubung Bang Ariel baru datang. Jadi gimana nih? Apakah dari awal pengen dengerin pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lalui? Sebagian aja. Sebagian aja atau yang topik yang lagi dibahas sekarang aja ya? Nah, Oke, itu oke. aja. Bang Ariel, Itu kayaknya kadang suka itu. ya baik. Adakah hal yang membuat goyah untuk berhenti di Friends Radio atau hambatan-hambatan yang kadang-kadang bikin mumet gitu? Sebagai Bang Ariel sendiri gimana nih? Ada nggak? Ini wajib dijawab ya. Ya, Wajib. terserah Wajib. sih. Kayaknya berat nih. Ikutan Terus aja. terang, ini terus terang aja. Kalau untuk di radio sendiri itu sekarang sih kayaknya mungkin pengennya ya udahlah gitu.
Tapi Hmm, kalau untuk kayak dari Friends Radio itu secara keseluruhan enggak sih gitu, enggak, belum ada. belum ada. Ya, baik, alhamdulillah. Manda, Nanti kalau ada nggak bakal bilang-bilang kok, tenang ya. aja. Manda, mau menjawab? Tidak? Oke, kalau aku sejauh ini sih paling cuman apa ya, capek itu pastilah karena emang sekarang sudah mulai offline lagi kan, sudah mulai PTM lagi. Hmm, Jadi kadang tuh capek gitu, tapi ya nggak sampai menyurutkan semangat untuk tetap ada di Friends gitu, nggak sih, hmm. gitu. Cuman kalau capek itu udah pasti, Capek udah pasti gitu. ya. Ya, Baik. Cukup? Makanya radionya jangan diangkat-angkat bener capek. Baik. Ya, iya taruh aja di gudang bener gitu ya. kemarin suruh angkat radio yang gede. Hmm. Bapak Rohman ada irama asik. Oke. Ah, memang ya seperti yang tadi dibilang, Friends Radio ini kan bisa dibilang jangkauannya insya Allah ya, bukan hanya di radionya saja. Hmm. Jadi kenapa tadi seorang Babang Ariel bilang kalau di radionya aja paling karena memang banyaknya kerjaan di belakang ya Bang Ariel ya. Nah Hmm. jadi hal yang paling menggoyahkan kalau saya sendiri sih, alhamdulillah sama keluhannya dengan Bang Ariel karena memang kerjaan kerjaan kita di belakang juga banyak. Insya Allah sih mudah-mudahan kalau untuk yang menggoyahkan keseluruhan nggak ada. Tapi kalau untuk kayak di kepenyiaran, memang hampir tidak terpegang ya, hampir tidak kepegang karena selain kita mengurusi keseluruhan itu Friends Radio sendiri, juga kita eh, terlibat di beberapa kegiatan, baik itu kegiatan di organisasi secara offline, baik itu kegiatan aktivitas sehari-hari, baik itu kegiatan di lingkungan seperti itu. Tapi untuk keseluruhannya, untuk di Friends Radio sendiri, alhamdulillah nggak buat saya goyah karena juga semangatnya teman-teman itu yang membuat saya bertahan. Dan selama juga teman-teman mau dipimpin dan berkenan saya di sini, insya Allah saya akan tetap berusaha untuk memaksimalkan Friends Radio begitu. Baik. Terima kasih jawabannya dan sangat gamblang ya dan sangat bisa dipahami. Kemudian ini poin yang paling penting juga sih sebetulnya untuk dijawab sama teman-teman kali aja sudah ada gambaran tentang Friends Radio kan begitu. Cara menghadapi saingan untuk kompetitor yang lainnya mungkin dalam artian kata radio streaming itu sendiri ataupun media-media sendiri, media yang lain itu sendiri karena Friends Radio itu seperti tadi dikatakan di awal banyaknya. Tidak hanya di radio saja, ada di YouTube, ada di Facebook, ada di TikTok dan lain-lain. Cara menghadapi saingannya seperti apa nih kira-kira? Ada hal-hal jitu yang sudah disiapkan begitu? Siapa yang Silahkan mau Bang jawab? Ariel. Bang Kepala Ari? dulu, kepala dulu, baru ke kaki gitu ya. Siapa nih? Kepala dulu, Bapak baru ke kepala dulu, kakinya nanti. yuk. Oke, baik ya. Eh, Cara bersaing, tentunya insya Allah kita bersaing dengan sehat dan kita selalu akan selalu berusaha. Aduh, jadi grogi kita ya. Hmm. Akan selalu berusaha untuk memberikan program-program yang berbeda dari radio-radio yang lain. Itu sih cara kita menghadapi pesaing-pesaing. Karena buat kita sendiri, mereka sebenarnya bukan menjadi pesaing, justru menjadi motivasi kita ketika ada satu radio misalkan, atau anggaplah satu media yang memang media itu sudah maju ya. Nah itu menjadi motivasi kita. Gimana nih caranya? Agar kita setidak-tidaknya bisa sama, ya syukur-syukur kita bisa lebih. Ya tentunya kita juga memberikan sesuatu hal yang berbeda. Tanpa, insya Allah ya, tanpa meniru Hmm. keseluruhan yang sudah jadi lebih dulu daripada kita. Itu sih cara kita menghadapi pesaing-pesaing.
Jadi kita selalu berusaha untuk menghadirkan Lebih kreatif kekreatifan. mungkin ya. Lebih sekreatif mungkin. Gitu. Baik, yang lainnya, Manda, adakah strategi Oke, yang sudah disiapkan kalau untuk dari aku jurus jitunya itu cuma 2, apa tuh? kreasi dan juga inovasi. Itu aja sih. Kenapa aku bilang kreasi dan inovasi? Karena semakin kita kreatif, maka disitulah kita akan maju. Gitu. Baik itu secara personal maupun dari radio. Kemudian inovasi, ketika kita bisa menciptakan hal-hal baru, kita bisa inovatif dengan hal-hal yang baru, maka nggak mustahil orang yang bakal niru kita gitu. Jadi bukan kita yang meniru orang. Banyak sebenarnya kalau kalau misalkan mau dibeberkan gitu ya, ada beberapa yang bahasanya secara halusnya itu terinspirasi lah dengan Friends Radio. Mungkin kesannya kayak meniru atau apa, tapi kita memandangnya dari hal lain, dari perspektif lain gitu. Kita memandangnya, oh mereka terinspirasi dengan kita gitu. Jadi ya gimana supaya kita nggak pakai itu, kita malah menciptakan hal yang baru, yang lebih bagus, yang lebih indah, yang sekiranya belum ada di mereka gitu. Itu Baik, aja sih. karena indahnya ada di Friends Radio ya. Betul, makanya kita selalu menciptakan hal-hal indah karena indah selalu ada sama kita gitu. Baik, Bang Ariel, ada yang ingin disampaikan tentang jawaban ini? Oke, simpel aja sih kalau dari aku tuh hal yang paling membedakan kita dengan saingan itu berarti bukan bermaksud membuat kita tuh paling beda sendiri ya, enggak tentunya Iya. semuanya tuh hebat gitu. Tapi hal yang paling mencolok yang bisa membuat kita beda dengan saingan itu ialah pelayanan dari kita itu sendiri. Nah, baik itu dalam musik yang kita sajikan ataupun dalam konten-konten yang kita berikan untuk YouTube, itu sebisa mungkin kita bakal menyesuaikan dengan selera-selera pendengar ataupun selera-selera viewers kita yang ada di YouTube. Dan kita pun akan berusaha mencoba menghadirkan apa mungkin nih, mungkin ada yang request tutorial atau ada yang request pengen minta dibacain puisi. Nah, sebisa mungkin kita kan menuruti itu. Dan masih banyak-banyak hal yang lain lah yang nggak mungkin lah kita bocorin gitu kan. Baik, Rahasia perusahaan ya. rahasia perusahaan ya. Iya. Cukup, Bang Ariel? Ada yang Cukup. Pak Rahman, Hadi terakhir kali aja gitu. Ada hal tentang pertanyaan ini, Pak Kalau Rahman? aku begini ya. Kalau kita kalau ngomong saingan, masalahnya kita nggak pernah merasa disaingi itu apa ya? Bukan. Cara menghadapi saingan intinya Betul. ya dalam kita ya tapi Justru mereka kita mungkin merasanya sahabat gitu semuanya. Nggak ada sahabat yang gitu. merasa kita Dan saingan. Tapi di luar kita yang merasa di tersaingi luar begitu kita yang ya. merasa kesaingan gitu ya. Jadi kalau maka ya ini pernah kan memang sih Pak, ada kehebohan ya. Punya kita ditiru. Cuman saya gini, udah nggak usah merasa sakit hati. Berarti mereka itu ini pengen belajar dari kita, cuman mereka nggak ngomong gitu aja untuk mendiamkan teman-teman untuk meredam. Tapi sebetulnya kalau pengen kita juga belajar kok di artinya belajar nggak langsung ya, ngambil ilmunya langsung. Jadi tadi kita harus menemukan apa sih yang nggak ada di tempat lain gitu. Ibaratnya kita buka warung nih sekarang. Apa sih nggak dimasak oleh warung lain, yaitu yang akan kita garap gitu aja sudah untuk menghadapi itu. Gitu. Jadi kita nggak menyamai, tapi kita membuat ya ibarat seorang jualan, mereka membuat soto, kita membuat menu yang lain lah. Apa yang sekiranya mereka belum ada. Saya kira dengan itu aja sudah. Jadi sederhana. Memang dapurnya Friends harus selalu siap dibuka untuk ini. Kalau penasaran ya kita nggak beber di sini, dengerin aja terus Friends Radio, Baik. teman musik sepanjang hari. Gitu. Berarti kalau ditarik dari sebuah kesimpulan dari semua jawaban intinya Friends Radio siap lebih kreatif lagi. Entah itu kalau ditiru ya silahkan, berarti tandanya kita misinya laris gitu ya. Berhasil. Berarti Ya. kita menginspirasi gitu Menginspirasi. ya. Berarti banyak yang Menginspirasi terinspirasi dengan kita. Tapi yang jelas kita mungkin Friends Radio akan terus lebih berkarya dan menampilkan yang terbaik dan Inovasi terbaru. baru. Begitu gitu. Betul. Intinya gini, kalau dari aku tuh semakin banyak yang terinspirasi dari kita, Semakin maka banyak kita tuh akan semakin banyak yang akan kita buat yang lebih menarik lagi gitu. Semakin intinya. banyak ditiru, untuk membuat kita orang akan lebih terinspirasi lagi. semakin gitu. banyak ditiru, maka semakin banyak kita berkreasi.
nggak apa-apa Mm-mm. ditiru, Betul. silahkan aja gitu ya. Pada poin Iya, betul. terpentingnya Justru seperti kita itu. alhamdulillah, wah berarti banyak Keren, yang berarti kita terinspirasi keren dengan gitu kita kan ya. gitu. Berarti kita harus menjadi Betul. lebih baik lagi biar orang tuh Nah, inspirasi lagi gitu iya kan. berarti dalam artian kata kita keren, bisa jadi motivasi buat pesaing kita. Mereka gitu. Amin, amin. Itu yang Oh paling ya, terpenting ya. jaga nilai sombong kita ya. Nah, ini mendekati ya kebersamaan di akhir-akhir juga, Hmm. ada beberapa poin lagi sih sebetulnya. Singkat-singkat aja kali Gitu ya, ya. my friends ya. Aku baru datang Hmm. ternyata udah di sisi akhir nih. Bang Arielnya Ya, kamu dari terlambat. tadi nyari kopi nggak selesai-selesai. Nggak apa-apa nanti. Nanti Nah, dia push kira-kira up. Nyanyi, mungkin nyanyi. Akhirnya dia harus nyanyi nanti. hmm, Ada yang Oh dia iya. nyanyi. Oh, jangan. baik. Kita bisa Anniversary minum kopi spesial. satu gelas, nggak bisa tuh. Baik, kalaupun mungkin di luaran sana nih, buat teman-teman kali aja ada yang bisa menjawab tentang pertanyaan ini. Ada di luaran sana yang ingin menjadi bagian dari Friends Radio. Intinya ya ada yang ketertarikan mungkin bergabung. Kira-kira bisakah atau harus seperti apakah? Ada yang menjawab, silahkan. Siapa? Pak Rohman atau Bu Eti? Pak Rahman? Nah, dua itu yang berwenang. Coba silahkan. Eh, coba yang ngejawab Bu Eti sama Pak Wakilnya aja ya. Oke, kalau dari aku sih simple. Kita selalu membuka untuk kalian yang ingin belajar. Bukan berarti kita membuka apa ya, sama-sama belajar kok kita di sini gitu. Karena kita juga belum sempurna. Jadi kalau misalkan mau bergabung, mau jadi bagian dari Friends Radio, itu dipersilahkan dengan cara kalian coba kirim aja CV-nya ke call centernya Friends Radio di 0838 0573 6474. Setelah itu tinggal kalian ikuti aja untuk seleksinya gitu. Baik, Tahapan gamblang tahapannya. dan jelas ya, singkat, padat, jelas. Bisa dimengerti nampaknya untuk kamu yang memang ingin bergabung di Friends Radio. Jadi kita juga membuka sebetulnya ya. Kemudian program unggulan dari Friends Radio kira-kira apa nih? Siapa yang menjawab? Silahkan Silahkan. aja. Bu Eti, bisa Bang Ariel. Program unggulan sebenarnya di kita ada beberapa ya, karena memang fans kita tuh beragam. Tapi yang paling dominan ada program unggulan harian, ada mingguan. Kalau mingguan itu rata-rata di program daerah ya, di Nyapu Desa gitu. Nyanyian Polo Indonesia. Sedangkan untuk hariannya ada Friend Story, baik itu yang Friend Story biasa maupun yang Horror Edition. Dan juga kalau untuk ininya ke Om Friends dan Randanesia, itu aja sih. Baik, itu program unggulannya dari Friends Radio ya. Nah, ini di penghujung jumpa kita nih, sudah hampir mendekati 1 jam dialog kita. Harapan dan pesannya untuk semua pendengar Friends Radio dari siapa nih? Oke, baik. Harapannya semoga program-program yang kami sajikan dapat menghibur my friend semua, baik itu yang sedang beraktivitas, baik itu yang sedang di rumah, baik itu yang di mana saja. Mudah-mudahan program-programnya dapat menghibur, kemudian juga bisa memberikan informasi dan edukasi yang bermanfaat. Kemudian semoga dengan tagline teman musikmu sepanjang hari, Friends Radio bisa selalu menjadi teman kamu semua di saat baik itu kamu yang lagi senang, yang lagi sedih, yang lagi suka, dan yang lagi duka. Semoga Friends Radio bisa selalu nemenin kamu. Kemudian untuk apa tadi selain harapan? Dan pesan. Oh ya, pesannya adalah buat my friends dimanapun kamu berada, jika memang ada kritik dan saran, tentunya kritik dan sarannya yang membangun ya, boleh kirimkan saja via WhatsApp-nya Friends Radio
di 0838 0573 6474. Tentu kritik dan saran kamu sangat berarti buat Friends Radio, untuk kemajuan Friends Radio. Kemudian untuk kamu yang saat ini tengah berkarya ya, dan baik itu sesama radio dan juga untuk semuanya yang saat ini sedang berkarya, tetap semangat. Insya Allah saat kita berkarya tanpa bosan-bosan, maka lama-kelamaan hasilnya akan kita rasakan. Jangan sampai takut gagal. Justru satu kegagalan adalah awal sebuah kesuksesan. Teruslah memberikan ide-ide kreatif agar diri semakin berkualitas. Seperti itu. Kalau Baik, dari saya pribadi. Pak Rahman Hadi mau menambahkan harapan dan pesannya untuk pendengar. Ya, mudah-mudahan ya Friends Radio itu juga selain menjadi teman musik sepanjang hari, bisa menjadi sarana edukasi, informasi, inspirasi, dan memberikan sedikit solusi bagi teman-teman yang sedang ada masalah di Friends Story tentunya. Walaupun nggak mungkin bisa dipuaskan, setidaknya kehadiran kami itu bisa membuat yang sedih menjadi sedikit tersenyum gitu ya, yang tadinya berurai air mata jadi bisa menyeka air matanya gitu. Jadi kehadiran kami semuanya itu berarti bagi my friends sekalian. Baik, Manda, harapan dan pesannya adakah? Oke, kalau dari aku karena tadi udah disampaikan semua, intinya dari aku mudah-mudahan konten yang kita sajikan selalu bermanfaat dan selalu bisa menghibur. Kemudian untuk pesan-pesannya, selain dengarkan terus dan kasih rating di Play Store untuk Friends Radio, jangan lupa juga untuk selalu melihat konten-konten terbaru yang ada di YouTube-nya Friends Radio. Baik, Bang Ariel terakhir harapan dan pesannya. Kalau aku harapannya simpel aja. Semoga Friends Radio itu bisa selalu memberikan yang terbaik dan selalu menjadi inspirasi teman-teman semuanya. Terus kalau untuk pesannya sendiri, nah ini kalau yang tadi ngomongin saingan-saingan nih, nah jadi jika kalian ingin nih, ini bukan berarti sok gimana ya, jika kalian ingin meniru konten orang lain atau meniru karya orang lain atau ingin mengambil inovasi orang lain, jadikanlah inovasi orang lain itu sebagai inovasi milik kalian sendiri. Dalam artian tidak meniru inovasi orang itu secara mentah-mentah atau mengambilnya secara, oh ini dia bikin kolak ubi, nah aku juga bikin kolak ubi dengan rasa yang sama. Nah jangan gitu, kamu harus bikin kolak ubi dengan rasa pisang, dengan rasa keju gitu, keju lagi ya. Intinya jadikanlah inovasi yang kamu ambil dari orang lain itu menjadi inovasi milik kamu yang sudah kamu rubah. Bukan berarti kamu mengikuti karya orang itu dengan mentah-mentah gitu ya. Nah, sorry nih pesannya terakhir agak sedikit gimana gitu ya. Baik. Oke, salam sukses ya buat semuanya yang sedang berkarya. Baik, nampaknya kita sudah berada di penghujung jumpa kita. Terima kasih Pak Rohman Ada Irama, Manda Fianika, terima kasih Pak Rahman Hadi, Bang Ariel, terima kasih sudah bincang-bincang asik di kesempatan kali ini. Dan akhirnya kita pun pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.